warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Putra Gunawan, mahasiswa magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi yaitu sistem bahan bakar bensin injeksi dengan penjelasan fungsi dan letak dari sensor dan aktuator. Baik teman-teman, di depan saya sudah ada satu unit engine stand dari Toyota Avanza yang sudah mengadopsi sistem injeksi. Untuk pengertiannya, sistem injeksi yaitu sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam kerjanya dikontrol secara elektronik. Kelebihan dari sistem injeksi yang pertama, pemakaian bahan bakar lebih efisien, pembakaran lebih sempurna sehingga tercipta tenaganya lebih besar, lebih ramah lingkungan, atau emisi gas buang yang dihasilkan lebih rendah. Untuk kontrol mesin injeksi ada 3 tahap. Input meliputi sensor, dilanjutkan ke proses atau ECU, engine control unit sebagai otak sistem injeksi, memberikan perintah ke output meliputi aktuator. Untuk input yaitu meliputi sensor. Pengertian dari sensor yaitu komponen yang berfungsi untuk menangkap data tertentu seperti tekanan udara masuk, suhu udara masuk, lalu mengubah menjadi sinyal agar dapat dikomunikasikan ke ECU. Sensor yang pertama ada IATS, Intake Air Temperature Sensor, terpasang pada filter udara, memiliki fungsi mendeteksi temperatur udara yang masuk dengan termistor, lalu diubah ke dalam sinyal tegangan dan dikirim ke ECU. Sebagai contoh, saat cuaca dingin maka jumlah bahan bakar akan ditambah agar mesin mudah untuk dihidupkan. Selanjutnya pada bagian samping dari filter udara terdapat MAPS atau Manifold Absolute Pressure Sensor yang berfungsi mendeteksi tekanan pada intake manifold atau vakuuman. Pada MAPS sensor terdapat selang yang menyambung masuk ke intake manifold. Jadi semakin tinggi tekanan di intake manifold atau vakuuman rendah, maka ECU akan mendapat informasi bahwa mesin memerlukan bahan bakar yang lebih. Di bawah MAPS ada TPS sensor terpasang pada throttle body, berfungsi untuk mendeteksi pembukaan skep gas akan jumlah udara yang masuk, lalu mengetahui berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Di bawah dari intake manifold ada knock sensor terpasang pada blok silinder, berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking atau getaran yang disebabkan oleh piston akibat timing pengapian yang terlalu maju. Selanjutnya ada oksigen sensor yang terletak pada exhaust manifold, berfungsi untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang. Pada gas buang inilah dapat diketahui sempurna tidaknya pembakaran yang terjadi pada ruang silinder. Contohnya, jika kadar oksigen pada gas buang lebih dari 3%, maka dapat diketahui campuran bahan bakar terlalu miskin atau irit, sehingga oksigen tidak habis terbakar. Dan apabila kadar oksigen kurang dari 0,3%, maka campuran bahan bakar terlalu kaya atau boros. Di bagian bawah daripada mesin, berdekatan dengan puli, terdapat CKP sensor atau crankshaft position sensor, berfungsi untuk mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya koil dan injektor bisa bekerja pada waktu yang tepat. Di bagian belakang daripada mesin, terletak di cylinder head, yaitu ada soket warna hitam. Itu adalah CMP sensor atau camshaft position sensor, berfungsi untuk menentukan posisi camshaft sehingga dapat diketahui posisi TMA pada masing-masing silinder dan menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Masih di head cylinder, tepatnya di bawah CMP sensor, soket warna abu-abu yaitu WTS sensor atau water temperature sensor, atau di beberapa mobil disebut ECT, engine coolant temperature, berfungsi untuk mendeteksi temperatur pendingin dengan sebuah termistor, lalu diubah ke dalam sinyal tegangan dan dikirimkan ke ECU. Jadi saat suhu mesin masih dingin, maka bahan bakar akan ditambah dan berlaku sebaliknya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan letak dan fungsi dari sensor. Sekarang kita akan membahas aktuatornya. Untuk yang pertama ada injektor. Jika tidak dibuka mesinnya, kita bisa melihat yang berwarna oranye, satu silinder, satu injektor, jadi ada 4 injektor. Untuk fungsi dari injektor yaitu
menginjeksikan bahan bakar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mesin. Untuk mencegah campuran yang berlebihan, lamanya waktu injeksi dikontrol oleh injektor time switch. Regulator selanjutnya ada ISC, idle speed control, berfungsi mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada mesin. Caranya yaitu dengan mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat pedal gas tidak ditekan. Umumnya putaran mesin pada saat idle berkisar antara 800 sampai 1000 rpm. Di bagian samping ada aktuator OCV atau Oil Control Valve, merupakan katup yang digunakan pada mobil Avanza untuk mengontrol tekanan oli. Jadi mengontrol tekanan oli masuk ke PVTi. Aktuator selanjutnya ada ignition coil, terletak di bagian atas head cylinder dan di bawah dari filter udara. 4 buah ignition coil berfungsi menaikkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Tegangan tinggi ini digunakan untuk menghasilkan loncatan bunga api yang kuat pada busi di dalam ruang bakar. Demikian penjelasan mengenai materi sistem bahan bakar bensin injeksi dengan penjelasan fungsi dan letak dari sensor dan aktuator. Untuk beberapa kendaraan mungkin berbeda ya, tetapi pada dasarnya masih berkaitan dan sama. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.